Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan aplikasi kami yang berjudul Biografi dan Cerita Nabi. Laporan ini disusun oleh Arga Aprilian Putrajaya dengan NIM 2018 014 099 dan saya sendiri Muhammad Rifal dengan NIM 2018 014 0121. Latar belakang masalah, profil dan kisah kehidupan nabi-nabi merupakan hal-hal yang sangat menarik untuk diperhatikan dan dicermati. Banyak hal positif yang dapat muncul ketika seorang menelusuri sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, meskipun hanya sepenggal cerita saja. Kisah perjalanan hidup para nabi dan rasul seringkali menimbulkan efek besar pula dalam mempengaruhi orang-orang yang mempelajarinya, sehingga sangat diperlukan pola pikir yang kritis dalam menyikapi cerita yang beredar di ruangan sejarah kehidupannya. Para nabi terdahulu, baik sebelum atau sesudah menjadi nabi dan rasul, adalah pribadi yang sangat istimewa dalam pandangan kaum muslimin maupun di kalangan muslimin ataupun non-muslim. Setiap gerak-gerik kehidupannya selalu menjadi topik pembicaraan di kalangan intelektual dunia. Hal ini tidak lain disebabkan karena menariknya perjalanan dan kisah para nabi dan rasul dalam membimbing umat manusia ke arah yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi saat ini banyak yang sudah membuat sebuah aplikasi berbasis mobile untuk mempermudah mendapat informasi secara tepat dan tepat tanpa berkoneksi internet terlebih dahulu. Sistem informasi tentang biografi dan kisah nabi banyak terdapat dalam buku-buku maupun internet. Hal ini menyebabkan kurang menariknya peminat untuk mencari informasi, dan sebagian besar informasi yang masih bersifat buku dan internet yang memakan cukup biaya yang tidak sedikit. Android adalah platform yang bersifat Linux atau open source. Sistem informasi berbasis Android mobile menjadi platform nomor 1 saat ini, terhitung dari tahun 2010 hingga 2013, dan menjadi perangkat dengan rating penjualan tertinggi dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Maka dengan memanfaatkan OS ini, diharapkan sistem ini dapat lebih cepat tersebar dan pemanfaatannya akan lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi berbasis Android yang menarik dan tidak dipungut biaya. Aplikasi ini nantinya berisikan tentang biografi dan kisah para nabi-nabi terdahulu, sejarah penting saat kepemimpinannya, peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Aplikasi ini nantinya kami buat agar pengguna mudah dalam penggunaannya, agar pengguna yang masih awam tidak kesulitan menggunakannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, bisa dirumuskan apa saja dampak positif dan negatif dari aplikasi biografi dan cerita nabi, dan solusi terbaik agar anak-anak tertarik untuk belajar tentang nabi-nabi kita. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari aplikasi yang telah kami buat yaitu biografi dan cerita nabi, dengan target usernya adalah anak-anak usia 6-12 tahun, yang dimana tujuannya itu agar mereka paham dan mengerti serta memiliki wawasan yang luas tentang nabi-nabi kita. Dari pengetahuan yang mereka dapat di aplikasi biografi dan cerita nabi yang telah kami buat, itu bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan juga orang-orang sekitar, seperti keluarga, teman, dan lain-lain, agar mereka bisa memahami dan mengerti bersama tentang nabi-nabi kita pada masa modern seperti ini, dan juga memiliki fondasi agama yang kuat untuk siapapun yang menggunakan aplikasi ini. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, historis. Tujuan metodologi penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara objektif, dan kami di sini bisa mencari data sebanyak-banyaknya tentang sejarah Nabi. Yang kedua, deskriptif. Metodologi penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi yang akurat
faktual dan sistematis pada fakta tertentu sehingga data seperti biografi, cerita nabi, dan lain-lain yang akan kami buat itu akan terpercaya berdasarkan pedoman Al-Quran. Yang ketiga, narrative research. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan studi untuk mendapatkan data sejarah yang selanjutnya disusun menjadi laporan naratif yang kronologis, sehingga kami bisa menyusun cerita Nabi secara urut dan teratur. Dan yang terakhir ada phenomenological research. Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi partisipan sehingga kami bisa mengetahui secara pasti kesulitan apa saja, mulai dari minat anak-anak untuk belajar tentang sejarah para nabi, kesulitan orang tua mengontrol anak-anak untuk belajar dalam masa pandemi seperti ini, serta akses belajar untuk anak-anak dengan menggunakan kuota internet yang minim. Maka dari itu kami menggunakan metode penelitian ini. Dan ini untuk bagian use case biografi dan cerita nabi. Yang pertama ada usernya. Sini ada list nabi, kemudian memilih nama nabi, serta di bagian bawahnya ada biografi nabi yang mencakup cerita nabi dan garis keturunannya. Lalu sini ada kelas diagramnya, ada main activity dengan atribut list nama nabi serta dengan operation tampilkan list. Yang kedua ada biografi nabi dengan atributnya nama nabi, detail nabi, kisah nabi, dengan operationnya tampilkan biografi nabi. Di sini ada contoh dari prototipe dari aplikasi kami, biografi dan kisah para nabi menggunakan Android Studio. Untuk selanjutnya ada kesimpulannya. Berdasarkan laporan dari aplikasi biodata dan cerita nabi ini, kami menyimpulkan untuk membuat aplikasi yang dimana mencakup sebuah historis atau sejarah harus memiliki dasar yang kuat, karena kesalahan sedikit dalam cerita maupun lainnya akan sangat merubah sebuah alur dari sejarah itu sendiri. Maka dari itu, kami mencari banyak referensi dari internet, jurnal, hingga Al-Quran untuk melandasi aplikasi biodata dan cerita nabi ini. Dengan metode pembelajaran yang modern seperti ini, bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak usia 6-12 tahun, serta memudahkan orang tua dalam mengontrol anak-anaknya untuk belajar, sebab aplikasi ini hanya bermodalkan smartphone, Android, dan bisa berjalan tanpa menggunakan internet. Aplikasi biodata dan cerita nabi ini dibuat dengan tampilan yang simpel dan menarik. Contohnya seperti cara mengakses aplikasinya yang sangat mudah, sehingga anak-anak bisa mudah untuk belajar serta memahami tentang biografi dan cerita para nabi. Dan berikut adalah referensi dari aplikasi kami. Selanjutnya adalah demo dari aplikasi kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Ini dia. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistem atau aplikasi, yang dimana yang pada tampilan awal yaitu ada nama Adam alaihissalam, terus tahun 930 tahun, terus period Nabi Adam, dan ini dia biografi lainnya, tempat diutus disebutkan dalam Al-Quran, jumlah keturunan, tempat wafat, dan di sini ada cerita tentang Nabi Adam. Selanjutnya yang seperti saya katakan tadi, di sini juga ada di pojok kanan ini ada titik 3, yang dimana ini di info, terus disarikan darinya itu ada di Qasas al-Anbiya Kasir Badai
Az-Zuhur Imam As-Suyuti dan selainnya. Nah, yang samping kiri ini ada list para nabi-nabi. Sudah kami buat urut. Selanjutnya itu ada Nabi Idris, sama seperti Nabi Adam, dan kita coba Nabi Daud. Nah, sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini kita lihat sudah mempunyai garis keturunan Nabi Daud, Adam alaihissalam, Syed, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu ada Nabi Muhammad, yang dimana usianya itu 63 tahun, periode 570 sampai 632 Masehi. Tempat diutus Mekah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Jumlah keturunannya juga ada, sebutan kaumnya ada juga, bangsa Arab, tempat wafat Madinah, serta cerita Nabi Muhammad dan juga garis keturunannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan bersama teman saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.